semua yang beriman sama Allah Ta'ala akan mendapat kasih sayang yang sempurna daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan sifat haris, kasih sayang penuh. Jangankan sakit, mau sakit pun Rasulullah tidak rela kalau umatnya yang merasakan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sakaratul maut, cerita yang sangat menangiskan hati kita, menjadikan kita rindu sama Rasulullah, menjadikan kita tidak bisa mengisi hati kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Jibril, apakah sakit yang dirasakan sakaratul maut oleh umatku seperti yang aku rasakan ini? Jibril tidak bisa menjawab. Lapor sama Allah Ta'ala, ya Allah, Nabi Muhammad Habibah mengatakan seperti ini, apa yang aku jawab? Jawab ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku. Iya. Urut lagi Jibril. Iya ya Rasulullah, sakit yang kau rasakan ini mungkin ini pencabutan yang paling ringan yang telah dilakukan oleh Israel. Ya Israel, apakah kau pernah mencabut yang lebih halus daripada pencabutan sakaratul mautku? Tidak pernah ya Rasulullah. Dan aku menangis saat mencabut daripada setiap senti atau setiap tarikan dari tubuhmu ya Rasul. Ya Rasul, izinkan aku untuk selalu mencabut. Seandainya engkau bilang tidak, aku hentikan ya Rasulullah. Cukup sudah. Aku hentikan dan aku kembalikan roh itu ya Rasul. Rasulullah menangis dengan kesakitan, Bu. Pak, jadi karena kayak sembahyang cicilan, nangis sebentuk sebentuk cicilan ini. Gimana kak sholat kak ditangis, anaknya kak sholat kak ditangis, kayak sembahyang cicilan uang tukaran habis celana, sama itu apa wajah bayar cicilan, anaknya kak sholat dijatuh, anaknya maksiat dijatuh, anaknya beraurat dijatuh, balik ke roh. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Jibril dan Israel, ya Jibril, sampaikan ke Allah Rabbul Arsyil Azim, aku meminta satu permintaan untuk umatku. Ya Jibril, berikan semua sakit daripada sakaratul maut umatku, aku rasakan hari ini juga. Aku rasakan semua penderitaan sakaratul maut umatku dan aku yang menanggung. Ya Jibril, sampaikan ke Allah sekarang. Jibril naik dengan tangisan, dengan pilu. Sebegitu hebatnya engkau ya Habibullah. Dalam pasangan itu begitu mulianya engkau ya Habibullah, yang engkau pikirkan bukan hanya kamu dan keselamatan, tapi umat sebelum kamu, umat sesudah kamu, umat yang beribu-ribu tahun setelah kamu masih kau pikirkan ya Rasul, menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Ya Rabbul Arsyil Azim, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, memuja Jibril alaihi salatu wassalam, Habibakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon permintaan seperti ini ya Allah. Bagaimana aku menjawab? Ya Jibril, berikan apa yang diminta oleh Muhammad, apa yang dimau oleh Muhammad dalam kehidupan akhirnya berikan. Mau saya ini kayak jari-jari ini, kalau mau dihukum gantung, permintaan terakhir Anda apa Pak? Ya kan? Oh saya kepingin ini, sebegini. Sampai bayar mau, nek mau saya ini, wis dijamin gak mlebu surga. Wis dijamin gak mlebu surga. Itu permintaannya masih duniawi ya. Apapun Anda sekarang, saya ingin bertemu sama keluarga. Oh saya ingin makan durian. Nggak ono. Apapun Anda terakhir, saya mau sholat 2 rakaat dan tidak mengucap apapun setelah sholat, langsung sampai dulu. Ono, nggak ono, angel.
kecuali Rasulullah. Waktu sahabatul maut bukan hanya pribadinya dia, tetapi memikirkan umat kita ini yang dipikirkan. Bagaimana umat setelah aku nanti? Bagaimana umat setelah aku dalam keadaan imannya? Bagaimana amalia mereka setelah aku? Mungkin mereka telah melakukan banyak maksiat, mungkin mereka meninggal dari amal-amal sholihat. Maka Rasulullah menjustiskan dirinya, menghakimkan dirinya menjadi penerima semua sakit dan derita sahabatul maut umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu pertama kali untuk cinta sama baginda Nabi Muhammad SAW. Katanya Ustaz Hasan, bagaimana kita mau cinta sama Rasulullah SAW kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW? Isra Mi'raj kita peringati tiap tahun, Maulid Nabi kita peringati tiap tahun, tetapi asaru minjamil ihtifal, semua bekas daripada peringatan ini adakah yang menempel dalam hati kita? Bagaimana Rasulullah, sosok Rasulullah, bagaimana pribadi Rasulullah, dan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Sampai-sampai pernah Rasulullah SAW duduk di tempat yang nyaman bersama sahabat yang nyaman, membuat cemburu sahabat. Dengarkan ceritanya. Sampaikan salamku dan sampaikan rinduku kepada ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Katanya sahabat, malana mehwanik ya Rasulullah, apakah kami semuanya bukan saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, jenengan duit dulur, ambil jenengan duit konco, para kandi ati jenengan antara dulur ambil konco, mesti dulur. Begitu Rasulullah SAW memberikan hadiah buat umatnya, sampaikan salamku, salam rinduku kepada ikhwani saudara-saudara. Siapa mereka ya Rasulullah? Bukankah kami yang telah berjihad, memberikan harta kami, nyawa kami untukmu dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berjihad, nyawa kami, anak kami ajak untuk perang ya Rasulullah. Perlu anggap kami sebagai saudara? Bukan. Antum ashabi, kamu tetap sahabat, tingkatnya sahabat. Bagaimana bisa seperti ini ya Rasulullah? Maaf. Tu'minuna wa tarani. Kamu semua itu beriman karena melihat saya. Kamu melihat mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya. Kamu melihat keagungan daripada jasadku yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu beriman kepadaku karena akhlakku yang baik kepada kamu. Maka pantas bagi kamu untuk beriman. Pantas. Kalau kamu tidak beriman, wahai celakalah antum semuanya, celakalah kamu semuanya. Karena sosok Rasulullah ada. Kok jenengan saiki ndek aneh. Jenengan tahu ningali Mbah Hasyim Asy'ari. Mati, sing paling tuwek sapa iki? Sing paling tidak mati. Ayo. Nang sing tuwek iki tidak mati. Tahu lihat Mbah Hasyim. Lihat Gus Dur lo sampean itu jarang-jarang. Nggih. Nek rezeki sampean dengan Gus Dur alhamdulillah dapat melihat daripada cucu daripada yang kuliah Habib Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah rahmatan abror. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau-beliau telah kita. Amin. Kita melihat daripada Gus Dur duduk, kita senang. Aroma daripada Mbah Syekh Hasyim Asy'ari kita rasakan di sosoknya Gus Dur. Ya mungkin jenengan pernah melihat Mbah Wahid Hasyim, Mbah Wahid Hasyim lebih seperti ini. Jenengan lihat Gus Dur seperti ini, jenengan lihat Mbah Solah seperti ini, jenengan lihat Mbah Mun seperti ini. Atasnya lebih harum lagi. Atasnya lagi lebih harum lagi. Minyak wangi bibit 10 gram dijoko 1 gram DKI sulfitin 10 gram, yaitu
Kita mengambus atau menghirup langsung bau wanginya daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Kita cinta. Kita nggak pernah lihat Hasyim, tapi cinta sama Nahdlatul Ulama, cinta sama Nahdien, sesama Nahdien saling tolong menolong, sesama muslim yang dididik oleh Hasyim Asy'ari, sesama muslim juga saling ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ini masih tingkatannya Mbah Hasyim ini. Masih tingkatannya Mbah Hasyim. Bagaimana kalau dengan tingkatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ana astaghi bihim, aku merindukan mereka. Kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa banu salami, sampaikan salammu kepada mereka. Makanya waktu kita tahiyat itu juga suatu mukjizat bacaannya itu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. At-tahiyatu barakatuh shalawatut thayyibatu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebut ayyuhan nabi adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, biar kita mukhatab. Ya Rasulullah, halo. Kasarane ngono. Jenengan ke depan sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Kita ke depan sama Rasulullah. Itu mendidik hati kita. Sebentar, saya mau memotong tentang bahasan tahiyat. Ibu Lili. Ini kan mau Ramadan. Mudah-mudahan di sini kalau soalnya tidak cepet-cepet tanggi. Karena hukum membaca tasbih itu wajib nopo boten. Hukum membaca tasbih wajib nopo boten. Wajib. Jadi kalau ada imam yang membaca at-tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ana imam sing salat gaya ngoten, ekspres, sampeyan tarik pelan-pelan sajadah. Tidak jadi makmum. Daripada salatnya gak sah. Kan umum. Sampeyan salat Ramadan 30 hari, 23 rakaat, 30 hari. Itu membuat asalnya besar, mempunyai bekas yang besar, tapi bekasnya mana? Bekasnya mana? Bekas daripada ibadah Ramadan. Karena apa? Kita salah dalam sholat, mungkin kita bisa menjadi orang yang terlaknat dalam sholat. Dan saya baca, saya perhatikan. At-tahiyatul mubarak, at-tahiyatul mubarak, shalawatu tayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Jenengan anggap saya ini betul apa salah? Salah ya? Yakin salah ya? Yakin kalau saya baca ini salah? Harus yakin, saya salah total tadi baca. Kan tidak ada tasdidnya yang saya baca. Assalamualaikum. Harus as. Dan itu tipunya tidak bisa cepat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ada idhom wajib. Idhomnya ini wajib. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahnya itu ada mat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Matnya Allah ini hukumnya wajib. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Merusak kalimat lama dengan kalimatnya. Hukumnya merusak arti daripada Allah. Allah itu tidak boleh panggil Allah. Allah.
seperti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang pertama pendek, Allah yang kedua panjang. Salah. Yang pertama minimal 3 mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah, salah. Karena Allah yang pertama tidak pakai emas. Muadzin diperbarui dan diperbaiki. Yang sholat wajib memperbaiki daripada hukum tahiyat, karena Fatihah sama tahiyat termasuk daripada rukunnya sholat. Tidak sempurna rukun, maka tidak sempurna sholatnya. Makanya ake-ake wong, bagaimana Allah Ta'ala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi banyak orang sholat doyan haram, doyan rasa-rasa ini golongan mak ini hobi, sampai ada perkumpulan hibah di WA itu. Hibah bersama. Mari gak cukup do hibah di pertemuan arisan, hibah bareng-bareng sambil minum kopi. Wes gak cukup dengan ngono, hibah mari jamiah. Lah iya itu mang yo disubi. 11 Sabtu iku mang lho yo wayahe gak jadi open gak dioper no. Mari mauludan dan selawatan sih kok. Hibah. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak dipraktekkan sholatnya. Akhirnya kemaksiatan tetap menempel. Kita tidak menyalahkan sholatnya, tapi bagaimana cara melaksanakan sholatnya. Kalau sholatnya tidak sempurna, maka amalia atau pahala yang kita harapkan tidak dapat kita terima. Membuka Ramadan, takbir masjidnya, kalau bisa yang sederhana. Yo ojo suwe sakno, makruh. Suwe-suwe ke empong ini makruh, kalau di pondok suwe-suwe tak apa-apa. Kalau di sini punya tidak bagus, karena mungkin ada punya hajat, punya ini. Tapi tidak merusak daripada hukum tasdid, hukum wajib daripada qiraah. Apalagi Fatihah. Masuk. Setelah Rasulullah SAW dan kasih sayangnya menyatakan kerinduan kepada umat yang akan datang, ra'ufun bil mu'minin, yakni siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan kerinduannya, kasih sayangnya lebih-lebih umat yang akan datang. Maka tatkala sahabat mengatakan pertanyaan seperti itu, Rasulullah sampaikan, kenapa mereka aku rindu? Karena mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah melihat mukjizat yang Allah tampakkan di depan. Mereka tidak pernah melihat aroma daripada wanginya tubuhku. Mereka tidak bisa dan tidak pernah melihat daripada indahnya raut wajahku. Dan mereka tidak pernah mendengar ataupun merasakan nikmat untaian kata-kata. Nah, wajahul karim. Dan mereka tidak pernah melihat daripada akhlak-akhlak. Tetapi mereka beriman. Mereka bahkan merindukan. Maka kewajiban bagi aku adalah sifat ar-ra'uf, melebihi daripada kasih sayang. Kita saat rindu sama Rasulullah SAW, Rasulullah pun akan merindukan kita. Kita mengingat sama Rasulullah akhlak-akhlaknya, Rasulullah akan memberikan kemudahan dengan kemuliaannya. Kita berjalan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Yang sering terjadi, kita ini membaca sholawat, sering membaca sholawat, bahkan tiap rutinan di desa dimanapun kita. Allah alam yang jenengan. Kalau saya masih lisan kita ini belum basah untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam hati kita. Lisan kita ini masih belum basah untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hati kita. Kalau lisan kita ini tidak basah untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lisan ini akan menjadi hitam nanti di padang mahsyar. Hati kita menjadi gelap, tidak bisa menampakkan cahaya yang mana dengan cahaya itu Rasulullah akan melihat
Engkau adalah kekasihku, Engkau adalah pencintaku, Engkau adalah yang merindukanku, Engkau yang banyak bersolat kepadaku. Kita tidak diambil oleh Rasulullah. Rasul tidak nampak. Terus awak dewi sebagai elek. Iya, artinya elek bisa naudzubillah dari sana. Wajah elek hati api, hati kompresor, hati kompresan yang indah. Wajah elek tak apa-apa. Wajah ganteng, hatinya ganteng. Arena pemuda-pemuda ini. Wajah ganteng, hatinya ganteng. Semakin bagus. Wajah yang ganteng, hatinya ganteng, punya akhlak yang ganteng, semakin bagus. Itu yang diatur oleh Rasulullah SAW. Kedua, tatkala lisan kita ini tidak basah dengan mengucap salat pada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan riwayatnya kita dengan barusan kecintaan Rasulullah kepada umatnya, maka wajib kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Hukumnya wajib. Kalau Rasulullah memberikan sesuatu, maka kita harus memberikan sesuatu. Yang kedua, tanda-tanda orang yang berbakti sama orang tuanya adalah sering-sering membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena riwayat hadis sahih muttafaqun alaih dikuatkan oleh Imam Bukhari sampai Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radda salamu man yusolli alaihi bisolati wa walidayhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalas salawat kepada siapapun yang bersalat kepada beliau dengan salawat kepada yang membaca salawat juga orang tuanya. Hukum kedua, kita wajib wabil walidaini ihsanan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Hukum kedua wajib bagi kita adalah birrul walidain, mencintai orang tua. Kepingin selamat, kepingin dekat sama Rasulullah, kepingin mendapat pahala yang istiqomah, amal solehah yang selalu kita lakukan, mudahkanlah dengan birrul walidain. Salah satu cara birrul walidain adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah memberikan balasan salawatnya kepada yang membaca salawat juga orang tuanya. Karena Rasulullah mengatakan, man dari Ustaz Abu Hasan, Ustaz Nur Hasan. Siapa yang bersalawat? Ya malaikat dari Ustaz Nur Hasan. Siapa bapaknya Nur Hasan itu? Fulan, sampaikan salamku dan salawatku untuk Nur Hasan sama bapaknya Nur Hasan. Berarti Pak Nur Hasan, Ustaz Nur Hasan, birrul walidain apa buat? Birrul walidain. Jadi birrul walidain itu nggak harus kayak duit. Lebih bagus nasi buat. Tapi bisa kita menyelamatkan orang tua kita dari api neraka. Kalau kita memberikan uang tetapi menjerumuskan orang tua kita dalam api neraka, kita juga berdosa. Uang mencukupi ekonomi yang bisa mendekatkan orang tua dalam beribadah, silakan. Kalau dengan uang itu menjadikan orang tua kita bermaksiat, haram bagi Anda memberikan uang walaupun spesial, karena Anda telah menjerumuskan orang tua dan mempermudah orang tua untuk melakukan maksiat. Gak arwah bapak itu yang toge, bapak itu yang tombokan, bapak itu yang homer, bapak itu yang badukan, judi. Itu bapak yang duit. Halal apa buatan nasi? Haram masih. Karena menjerumuskan orang tua ke dalam kemaksiatan. Kalau bapaknya, nah aku kepin kosan, aku kepin buka puasa, itu kono sapi apa? Hukumnya wajib. Bapak asam urat kolesterol tak apa-apa. Kok no? Oh bapak jantung enggak apa-apa. Kok no? Mati husnul khotimah kan? Mari buka mati husnul khotimah. Tambah senang sampai harus sih punya bapak mati waktu berbuka puasa. Ojo sedih. Ya, seperti itu. Nah terakhir,
Salat pada Nabi Muhammad SAW atas kecintaan Nabi Muhammad. Kita ini bersalat kepada baginda Nabi Muhammad atas kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Bukan kita bersalat mengharap yang lain. Jenengan bersalat mengharap ini sudah tidak usah mengharap, sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Mempermudah urusan rezeki sudah dimudahkan pasti. Untuk ini sudah dimudahkan. Untuk apapun dimudahkan sama Allah Ta'ala. Orang berselawat, tingkatkan salawat kita dengan rasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan maca burda pasti nangis. Maca salawat lo pasti nangis. Bagaimana nangis wong jenengan rindu? Bojo sampean minggat sama dengar-dengar. Oh, ibu ada arek. Kok gak boleh-boleh. Nangis apa mboten? Sing ibu yang ngono bapak gak boleh-boleh. Di WA. Telepon-teleponan nangis mbok iki mak ya arek. Gak pulang ya. Aku kangen ya. Nangis apa mboten? Anak juga seperti itu. Ayah. Ayah kok gak pulang? Lama ya gak pulang. Kamu rindu ayah. Kami rindu sama jenengan ya. Nangis. Tapi jenengan pernah menangis rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menyelamatkan kita waktu yaumul kiamat. Rasulullah mengatakan, ha ana laha, aku yang memegang tongkat bendera daripada syafaat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang lain, tidak ada makhluk satupun yang lain. Illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah juga tidak bakal cinta nanti di yaumul kiamat. Siapa anda? Siapa jenengan ini siapa? Aku cinta. Buktinya apa cinta itu? Nek biar tahu pacaran. Mudah-mudahan tidak tahu sing maksiat pacaran. Sing nom-nom ojo maksiat pacaran. Sing wedok sing perawat. Ojo gelem dipacari wong lanang, dibiji tok sampean. Jauh langsung rapi. Nek ana wong lanang jak pacaran, malah biji tok itu. Karena juga ya joko-joko, ojo gelem pacaran. Sing wedok ya ngono. Nentekno duit sampean tuku bakso percuma. Gak usah pacaran. Itu bagaimana? Kalau Rasulullah SAW tidak kita rindukan bagaimana? Anak dengan orang tuanya merindukan apa yang diberikan oleh orang tua nanti. Orang tua pulang, ayah seminggu tidak pulang, ayah datang pulang, kapan pulang ayah? Kita rindu ayah, kita rindu begini ayah, kita seperti ini ayah, kangen sama ayah, dibeli ayah, sama tipu sama ayah, dicium sama ayah, kami rindu semua ayah. Terus ayah teko. Apakah ayah itu pulang membawa oleh-oleh? Apa ayah pulang membawa kecut? Yang kita rindukan ini ayah. Yang sifat raufnya tidak ada ayah itu. Ayah tidak punya sifat rauf, yang punyanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah punya cuma kasih dan sayang. Welas asihnya tidak punya. Perbedaannya manusia sama Rasulullah SAW. Itu pasti ada 4 anak, yang satunya menangis, yang satunya wah ya gak boleh, siapa ya nyambut gawe. Gue sing satunya lagi gitu, wah ya gak, alhamdulillah ya gak boleh, bebas saya kalau ayahnya bisa metu. Sing lah terakhir, ya gak boleh, memang ayah ini wong lanang, gue juga lek duit. 4 anak ini yang dikasih oleh-oleh sama ayah ini yang mana kira-kira? Yang merindukannya, yang menangis merengek tatkala rindu sama ayah. Dikasih hadiah sama iku tak kei sokat silver kui, tak kei es krim woles, tak kei cappuccino, tak kei coklat, biskuit selamat, tak kei ciki. Sing gak kangen. Ayah wis mulih. Saiki apa kabar sekolah ya apa? Sing dapet meneh. Lah ya kok tambah nakal, tinggal ayah tambah nakal kok, tak tambah genah. Nah,
perlakuannya lain, perbedaan sikap juga lain, yang diterima pun juga lain. Begitu juga nanti kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nanti Rasulullah bi akramir rusli kunna akramal umami, dalam Quran disebut dengan Rasulullah yang mulia di antara rasul-rasul yang lain, kita ini menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat lain. Karena siapa? Dengan urip zaman sekarang enak itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena siapa-siapa. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ulama mengatakan wa ma ta'akhkhar humul mu'minuna alladzi min ba'du wafatih. Mereka orang-orang mukmin yang telah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu diampuni bukan hanya pribadinya, umatnya pun diampuni. Contohnya, dengan kalau Ramadan bagaimana? Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu al-itiq minan nar. Pembebasan daripada api neraka, artinya dengan dosanya diampuni. Sebabnya apa? Sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat sebelum umat Nabi Muhammad sesempurna daripada umat Nabi Muhammad. Nikmat yang paling utama apa? Nanti kita masuk dalam surganya Allah, kita yang lebih dulu. Kalau Nabi Musa kan yang bertemu kau oleh kau mau jadi sokepu. Ya Nabi Musa kan nggak ada begini kan ya, belum ada kan. Mau jadi musuh kepu nggak oleh. Mau jadi ngomong ayu nggak oleh. Karena apa? Ngomong ayu dulu. Kenapa? Karena ini umatnya Nabi Muhammad. Yang masuk pertama Nabi Muhammad bersama umat-umatnya. Wa ba'du min anbiya wa ummati. Setelah itu baru anbiya. Jadi kita masuk sebelum para nabi. Bagaimana? Istimewa betul. Istimewa. Karena siapa? Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Isra wal Mi'raj. Karena kalau Nabi Muhammad sadar somandik. Lagi balik ini nanti sadar. Intinya Isra Mi'raj adalah apa? Diturunkannya kewajiban sholat yang diterima oleh umat Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Sholat itu mukjizat Nabi. Sholat itu termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bertemunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qobal Usain di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sidratul Muntaha lah, ada inilah, dan yang penting tempat yang mana tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Jibril pun berhenti, tidak bisa melampaui daripada 2 pintu lagi sebelum Sidratul Muntaha. Jibril, yang mana juga ada malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling Ruhul Amin, sebetulnya Ruhul Amin yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tingkatnya masih di bawah Rasulullah SAW. Dan keistimewaan jasadiahnya, itu jasadiahnya apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemuliaannya bukan hanya akhlak, keagungannya bukan dalam akhlak, tetapi Nabiullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ciptaan bentuk jasadnya sudah paling sempurna. Ketika Nabi Muhammad boleh diminum, darahnya Nabi Muhammad halal diminum. Bukan hanya halal, yang minum darahnya Nabi Muhammad haram masuk neraka. Enten yang sejak darah candule dipangan kesusah kamu bunrok. Nabi yang sebelumnya
Nabi Muhammad darahnya halal, tohir, suci. Diminum, yang meminum darahnya Nabi Muhammad diharamkan masuk neraka. Istiwa pembuatan kanjeng Nabi. Istimewa. Mulia tak kanjeng Nabi? Darahnya saja bikin orang haram masuk neraka. Iya. Keringetnya wangi, lumrah karena ada bentuk. Tapi yang lebih mulia lagi apa? Tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah SAW mengeluarkan bau harum. Bukan tempat itu harum karena Rasulullah. Tempat yang pernah ditempatkan Rasulullah menjadi harum. Jalan yang pernah dijalankan Rasulullah menjadi harum. Agama yang dipegang oleh Rasulullah juga bakal harum kalau kita memegang daripada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segi daripada kulit, kita tahu dengan ilmu alam, ilmu antariksa. Orang kalau ke planet, turun ke atmosfer, itu harus memakai bahan-bahan yang istimewa dan harus memperlambat daripada masuknya. Kalau cepat jadi ke meteor, meteor cepat dari antariksa, dari langit masuk ke bumi, dia terbakar karena ada atmosfer yang membakar, menyelamatkan bumi. Karena kecepatannya, bukan karena atmosfernya, karena kecepatan bergesekan dengan udara ini menjadikan gesekan yang panas dan terbakarlah atau meledaklah, namanya meteor-meteor, komet-komet itu. Tempo perjalanan daripada meteor ke bumi juga punya jarak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari antariksa, tetapi Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit yang ketujuh dalam posisi tempat tidurnya masih hangat. Berapa kecepatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sampai bayangkan itu. Kalau Rasulullah seperti itu, berarti Rasulullah bukan sesuatu yang istimewa, tapi yang paling istimewa. Rasulullah hanya bukan seperti ini, bahasa nakal bahasa pujian kita, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tamamul jinsil insaniyah, paling sempurna dalam pembentukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berkurang bukti kalau sinkronon, bulunya tidak ada yang jatuh dengan kecepatan seperti itu. Sampai tahun dulu sih boleh video-video itu nek terjun, terus mari ngono wonge makan, wah itu kan bibirnya beroror ya, kayak bergerak karena kecepatan daripada dia dulu. Tapi Rasulullah SAW lebih cepat lagi. Karena apa? Antara langit pertama itu kalau dihitung dengan ilmu yang ilmu alam, ribuan tahun kita orang ke sana. Belum langit yang kedua. Itu langit yang pertama itu anggap saya ini neker cilik, tahu ya? Neker cilik itu kan ada nekeran, mana? Nekeran cilik atau itu tempatnya sepeda pun jangan dulu. Pelor. Pelor kecil. Ini namanya langit yang pertama. Langit yang kedua kayak bal beko gede. Langit yang ketiga seperti bal kasti. Langit yang keempat seperti bola langit, bola sepak bola. Sampai langit yang ketujuh, sampai bayangkan kalau dari pelor saja ini antara bumi sama langit harus ribuan tahun jaraknya. Bagaimana dengan yang lebih besar lagi lingkarannya? Lebih besar lagi, lebih besar lagi, berapa juta tahun yang harus ditempuh oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Taala dengan kemuliaannya, Subhanalladzi, Maha Suci Allah, mutlak. Allah Maha Suci dari sifat yang kurang. Asroh menjalankan Rasulullah SAW dengan kehendaknya sendiri. Itu namanya asroh bi'abdi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu. Ya kita melihat
bagaimana zat Allah Ta'ala, betapa besarnya Allah Subhanahu, betapa agungnya Allah Ta'ala, betapa mulianya Allah Ta'ala dengan kemuliaan dzatiyahnya. Jadi seperti ini menjadikan kita yakin. Amantu billah wa raditu billah. Aku beriman kepadamu ya Allah, dan aku ridho dengan semua kehendakmu dan semua tuntutan yang kau berikan karena kemuliaan dan keagunganmu ya Allah. Salat, ada satu kaidah dalam Quran, ada satu kaidah juga dalam ilmu. Inna shodaqota lil fuqara. Sodako itu buat orang fakir, miskin. Sodako itu namanya al-itok. Sodako itu adalah pemberian. Kenapa jadi disebut inna zakata lil fuqara? Kok disebut inna sodakota lil fuqara? Karena amal sunnah kalau dilakukan dengan keimanan dan kerinduan dengan pahalanya juga mempunyai derajat yang tinggi. Disebut sedekah, inna shadaqata lil fuqara. Pemberian itu diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang yang miskin, bukan orang yang sombong, bukan orang yang congkak, bukan orang yang durhaka, bukan orang yang merasa dirinya hebat, bukan orang yang rasanya mencukupi dengan segala-galanya. Kita wajib fakir di Allah. Wajib bagi kita merasa miskin atas fadlnya Allah. Ma fil wujudi wala fil kauni min ahadin illa fakirun min fadlillahi wahidil ahad. Tidak ada dalam alam semesta ini kecuali semuanya fakir, miskin, melarat kematan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sholat tidak merasa miskin, tidak merasa melarat, tidak merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap sholat dengan memberikan faedah dalam kehidupan kita. Karena inna shadaqata lil fuqara. Hadiahnya Allah untuk orang yang merasa hina dalam sholatnya. Gak ada sholat mentang-mentang surganya angguni wangi, di situ sebelah aku bawa, lagi sebelah aku bawa. Sombong, sebani api, sombong ianya, labini putih, sombong dengan orang yang berbaju putih, atau sesuatu yang tidak memenuhi dari koridor syariat sunnah-sunnahnya. Sholat, sombong, lagi sebelah konsonoan, lagi sebelah kawasan, sombong dalam sholatnya. Maka turida minhu sodako, ditolak dengan sodako, tidak akan diberi hadiah sama Allah Ta'ala daripada sholat. Inna sodakota lil fuqara. Jenengan ini semuanya saya adalah miskin, hina dan melarat di hadapan Allah Ta'ala. Jangan pernah merasa sombong dalam ibadah kita.